Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek UAS pada mata kuliah Fisik Komputer dengan judul Fuzzy Seimin Clustering. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Riza Dianil Iman, kemudian ada Muhammad Fadil, ada saya sendiri Nurul Mutmainah Sabrini, kemudian ada Aisyah Umaira, dan juga ada Teguh Al-Kusyairi. Next slide. Berikut merupakan table of content dari pembahasan yang akan kami bahas ke depan. Yang pertama, dimulai dengan pendahuluan, kemudian ada pengertian, kemudian ada artikel terkait, kemudian ada analisa hasil, perbandingan hasil, dan juga kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang dari proyek yang kami ambil. Jadi di sini kami mengambil proyek dengan topik segmentasi citra, yang mana segmentasi citra ini merupakan bagian dari proses pengolahan citra yang bertujuan untuk membagi citra menjadi beberapa bagian atau region untuk menemukan suatu objek di dalam citra tersebut. Salah satu contoh teknik pengolahan citra dalam proses segmentasi yaitu background subtraction, yang mana background subtraction atau foreground detection ini merupakan proses untuk mendeteksi objek pada suatu citra dengan mengurangi gambar yang memiliki objek dengan sebuah latar belakang atau disebut dengan background. Umumnya biasanya foreground yang diinginkan itu berupa manusia, mobil, teks, dan lain sebagainya. Sehingga mengapa kami mengambil topik segmentasi pada citra, karena topik segmentasi pada citra ini kami anggap penting. Kenapa? Karena dengan adanya teknik background subtraction, kita dapat mengambil satu objek utama yang kita inginkan dipisahkan dengan background-nya, sehingga lebih memudahkan kita untuk bisa mengambil objek utama yang ingin difokuskan. Kemudian selanjutnya pengertian. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian algoritma fuzzy Seimin clustering dan juga GraphCut. Yang pertama ada algoritma fuzzy Seimin clustering atau disingkat dengan FCM. Yang mana fuzzy Seimin clustering ini merupakan teknik pengelompokan data di mana kumpulan data tersebut akan dikelompokkan ke dalam n cluster dengan setiap data yang bisa memilih setiap cluster hingga data tertentu. Contohnya, misalnya terdapat sebuah titik data yang terletak dekat dengan pusat suatu cluster, maka data tersebut akan memiliki derajat keanggotaan yang tinggi pada cluster tersebut. Sedangkan titik data lain yang terletak jauh dari pusat cluster tersebut, maka ia akan mendapatkan atau akan memiliki derajat keanggotaan yang rendah terhadap cluster tersebut. Next. Selanjutnya pengertian dari GraphCut. Jadi GraphCut ini merupakan salah satu teknik dalam segmentasi foreground, yang mana proses foreground extraction itu yaitu proses memisahkan antara objek utama dengan background-nya yang dipelajari oleh komputer. Kemudian metode GraphCut ini merupakan optimasi dari metode GraphCut yang keduanya ini sebenarnya memiliki prinsip yang sama, namun memiliki perbedaan hanya pada teknik pembobotan setiap nilai edge ataupun tepi pada graph yang dibentuk. Pada GraphCut ini dia menggunakan GMM ataupun Gaussian Mixture Model, yang mana GMM ini digunakan sebagai teknik klasterisasi dan perhitungan nilai pembobotan edge. Kemudian GMM yang memungkinkan teknik foreground itu dapat dilakukan pada gambar yang berwarna juga. Nilai akurasi yang didapat dari metode GraphCut ini akan cukup bagus untuk gambar yang mudah diuji. Maksud gambar yang mudah diuji di sini yaitu apabila inputan gambar yang kita uji itulah gambar yang jelas gitu, gambar itu sempurna, antara foreground dengan background itu terpisah gitu.
tidak ada gangguan lainnya. Baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, untuk artikel pertama, kami mengambil dari IEEE tentang algoritma K-means yang ditingkatkan berdasarkan metrik fuzzy. Algoritma K-means tradisional telah banyak digunakan dalam analisis klaster. Namun, algoritma yang hanya melibatkan faktor jarak sebagai salah satu kendala, sehingga ada masalah kepekaan terhadap titik data khusus. Untuk mengatasi masalah ini, dalam proses pengelompokan K-means, ambiguitas memperkenalkan sebagai kondisi kendala baru. Oleh karena itu, persamaan keanggotaan baru diusulkan atas dasar beberapa metode. Untuk menyelesaikan titik pusat klaster, awal diberikan untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh pemilihan awal. Next. Untuk artikel kedua, kami mengambil dari IEEE juga tentang pendekatan prediksi klaster tentang hashing sensitif lokal untuk fuzzy pengelompokan data kategoris. Pada makalah ini membahas tentang pengelompokan fuzzy untuk data yang berkategori. Selama 2 tahun terakhir ini, beberapa dekade telah berupaya untuk melakukan algoritma K-means untuk data kategori karena kesederhanaan dan efisiennya. Namun karena algoritma K-means bersifat lokal, hasil pengelompokannya sensitif terhadap inisialisasi. Next. Untuk artikel ketiga, kami mengambil juga dari IEEE tentang pendekatan fuzzy clustering hibrida untuk pengenalan dan visualisasi gambar MRI dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini merupakan salah satu penyakit serius pada kelompok penyakit neurodegeneratif yang pradiagonis terhadap awal. Para ahli radiologi dan praktisi medis sebagian besar bergantung pada analisis gambar resonansi magnetik MRI. Pasien penyakit Parkinson ini mengidentifikasi penyakit ini karena kehadiran fitur segala abu-abu dan informasi warisan yang tidak pasti dalam MRI. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian adalah analisa hasil. Jadi yang pertama ini kami melakukan pengujian algoritma fuzzy K-means clustering. Jadi kami menguji algoritma ini, fuzzy K-means ini dengan 2 buah citra, yaitu citra danau dan citra pemandangan kota. Jadi kami melakukan pengujian ini menggunakan MATLAB. Baik, adapun yang pertama adalah membaca dan menampilkan citra asli. Berikut adalah codingnya, potongan codingnya. Dilakukan percobaan pada 2 citra yang berbeda, yaitu kami melakukannya pada yang pertama pada citra danau dan yang kedua itu pada citra pemandangan kota. Baik, ini adalah hasil output dari citra asli, kedua citra asli yang diuji. Ini adalah citra danau dan ini adalah citra pemandangan kota. Kemudian langkah kedua adalah mentransformasikan citra RGB ini ke dalam HSV, yaitu Hue Saturation Value. Ini adalah codingnya, dan ini adalah, jadi ini adalah citra dengan format HSV. Ini citra danau tadi dan ini citra pemandangan kota. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan clustering dengan algoritma fuzzy K-means. Ini adalah potongan codingnya. Jadi clustering ini dilakukan dengan masukan berupa nilai hue dan saturation dari citra HSV yang telah dikonversikan tadi. Baik, kemudian ini adalah outputnya setelah tadi dilakukan clustering.
Nah, jadi fuzzy Chemin ini membagi mensubtraksi citra berdasarkan warnanya. Jadi membagi citra berdasarkan gambar warnanya. Ini adalah punya citra danau tadi, dan ini yang sebelah kanan ini punya pemandangan kota. Jadi dari grafik ini menunjukkan bahwa algoritma fuzzy Chemin ini berhasil mempartisi data masukan menjadi 2 buah klaster. Ini adalah warna biru dan warna merah ini adalah 2 buah klaster dari kedua citra yang telah diuji tadi. Ini adalah output dari hasil segmentasi tadi yang telah berhasil dilabeli. Terlihat segmentasinya pada citra danau ini, yang biru ini adalah gunungnya tadi, yang biru muda ini adalah langit dan laut. Jadi dia membagi berdasarkan warna. Jadi yang gunung ini adalah semulanya berwarna hijau, sedangkan laut dan langit ini berwarna biru. Begitu juga dengan pemandangan kota ini. Pada yang warna biru tua ini adalah lautan dan langit, dan warna biru muda ini adalah perkotaannya. Kemudian yang terakhir menampilkan citra hasil segmentasi pada masing-masing gambar tadi, citra tadi. Ini adalah potongan codingnya. Nah, ini pada citra pertama, ini clusteringnya, objek pada cluster 1 ini adalah gambar pegunungan, dan yang pada cluster 2 ini adalah langit dan laut. Nah, terlihat bahwa algoritma fuzzy clustering ini mampu dengan baik memisahkan objek gunung dengan langit dan danau ini karena berdasarkan perbedaan warna tadi. Dan juga pada citra kedua, kita juga algoritma fuzzy Chemin ini berhasil memisahkan objek bangunan dengan langit dan laut berdasarkan perbedaan warnanya. Ini yang pada objek pada klaster pertama ini adalah langit dan laut, dan pada klaster kedua ini adalah gambar dari bangunan-bangunan di kotanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Bentar. Baik, kemudian juga dilakukan pengujian kembali pada objek-objek di sekitar kita, seperti objek ini adalah objek botol, ialah gambar aslinya. Ini klaster 1 dan ini klaster 2, ini HSP, ini agak clustering yang telah dilabeli, dan ini adalah pembagian pada algoritmanya. Kemudian ada bunga, seperti tadi, ini gambar asli, ini pemisahan objek klaster 1, ini klaster 2, ini citra yang telah dilabeli tadi dengan cluster indeks, ini gambar HSP, dan ini segmentasi dengan algoritma fuzzy Chemin. Kemudian analisa hasil graf akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa graph dot. Jadi proses segmentasi image ini tidak hanya dilakukan dengan algoritma fuzzy yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami juga mengangkat metode GraphCut yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, GraphCut ini di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi GraphCut ini menggunakan metode GraphCut, di mana kita menggunakan Gaussian mixture models untuk pengelompokan pada pixelnya. Nah, nanti pixel ini akan dilakukan pengelompokan, langsung dilakukan foreground dan backgroundnya. Jadi
Jadi sebelumnya kita modalkan terlebih dahulu backgroundnya. Nanti pada objek dalam rectangle yang telah kita buat, kita akan melakukan proses foreground. Jadi GrabCAD ini memiliki 3 kelebihan, yaitu GrabCAD itu lebih optimal dalam melakukan segmentasi, menyederhanakan interaksi dengan pengguna untuk mendapatkan kualitas hasil yang diinginkan, dan juga pengembangan batas objek foreground yang lebih kuat. Next. Nah, ini merupakan kode program dalam GrabCAD di mana sudah didefinisikan sebelumnya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai cara kerja metode dari GrabCAD. Nah, di sini ada pixel yang pada bagian kiri atas ada 9 kotak pixel, di mana setiap pixel ini memiliki data term dan regularization. Nah, di sini pixel ini diambil dari objek, dari citra. Nah, di sini kita definisikan foreground dan backgroundnya. Jadi caranya nanti ada rectangle. Jadi kita membuat rectangle di sekitar objek yang mungkin adalah foreground. Nanti pixel yang ada di luar rectangle itu merupakan backgroundnya. Jadi nanti warna yang mirip dengan background itu akan dihasilkan menjadi background, dan warna yang berbeda dengan background tadi akan dibuat menjadi foreground. Nah, kemudian pada bagian kanan atas di sini merupakan hasil dari pengelompokan tersebut. Kemudian yang tadinya dikelompokkan kita lakukan cut di sini. Jadi cut di sini akan memisahkan objek foreground dengan objek background. Okay, next. Nah, ini merupakan contoh dari hasil GrabCAD. Di sini merupakan citra yang sebelumnya, citra yang tadinya sudah kami lakukan dengan algoritma fusi. Ini merupakan citra lake. Nah, di sini kita melakukan rectangle terlebih dahulu pada bagian kiri. Di sini dia langsung algoritmanya akan langsung mengelompokkan yang mana foreground, yang mana background. Namun di sini belum terlalu sempurna karena iterasinya masih satu. Nanti di sini akan dilakukan secara berulang. Jadi akan dilakukan iterasi di sini sampai nanti foregroundnya itu terkelompokkan secara sempurna seperti pada gambar bagian kanan. Nah, jika misalnya masih ada noise, kita bisa melakukan pengelompokan foreground ini secara manual. Next. Nah, ini juga sama, di mana pada bagian kiri itu pada iterasi pertama, di mana GrabCAD akan melihat mana foreground, mana background. Kemudian pada bagian kanan ini merupakan foreground sempurna. Next. Oke, kemudian selanjutnya perbandingan hasil dari algoritma Fuji Cements dan GrabCAD akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini pada citra yang pertama yaitu like, di mana yang paling kiri yaitu citra asli, dan yang di paling atas yaitu objek pada klaster 1 dan objek pada klaster 2 merupakan yaitu hasil analisa dari Fuzzy Cement Clustering. Nah, yang gambar yang paling kanan yaitu hasil dari GrabCAD. Next. Pada citra yang kedua yaitu sebuah perkotaan, di mana yang paling ke kiri yaitu citra asli, dan objek pada klaster 1 dan objek klaster 2 merupakan hasil dari Fuzzy Cement Clustering, dan yang paling kanan yaitu hasil analisa dari GrabCAD. Next. Yang ketiga yaitu citra yang diambil yaitu gelas. Yang pertama
yaitu gelas asli, citra asli, dan objek in cluster 1 dan objek cluster 2, yaitu hasil analisa dari fuzzy semi clustering, dan yang terakhir yaitu gambar yang merupakan hasil dari GraphCAD. Next. Nah, pada citra yang keempat yaitu laut, sama juga di mana yang pertama yaitu citra asli, dan yang atas dan paling bawah di mana objek in cluster 1 dan objek cluster 2 di mana ini hasil dari fuzzy semi clustering, dan yang terakhir paling kanan yaitu hasil dari GraphCAD. Nah, dapat diuji coba juga pada botol. Pada gambar yang pertama yaitu botol ini yaitu citra asli, dan pada gambar yang kedua dan ketiga yaitu hasil dari fuzzy clustering, dan yang terakhir yaitu hasil dari GraphCAD. Pada citra yang terakhir yaitu guci, di mana yang pertama gambar citra asli, dan yang kedua dan ketiga yaitu objek ini hasil dari fuzzy semi clustering, dan yang terakhir yaitu GraphCAD. Nah, pada yang keenam yaitu kesimpulan, di mana kami dapat mengambil kesimpulan yaitu yang pertama, GraphCAD menghasilkan segmentasi citra yang lebih optimal, di mana dibandingkan dengan algoritma fuzzy. Hal ini dapat dilihat dari hasil gambar yang disegmentasi, noise GraphCAD yang sedikit, dan foreground-nya yang lebih jelas. Yang kedua yaitu algoritma fuzzy melakukan segmentasi dengan mengelompokkan sebuah warna ke dalam dua klaster, sehingga tidak melihat yang mana foreground dan yang mana sebuah background. Yang terakhir yaitu GraphCAD merupakan sebuah segmentasi yang dimana menempatkan sebuah foreground dan sebuah background yang terlihat jelas yang mana foreground atau objeknya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi final project kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.